Bismillah, terbitlah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alladzi anzala al-Qur'an bil lughati al-arabiyyah, wassalatu wassalamu ala man kana tudhilluhu al-ghamama wa yara khalfahu kama yara amama, sayyidina wa maulana Muhammad صاحب الشفاعة والفضيلة وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Yang mulia Rektor dan para wakil Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terhormat Ketua Senat dan seluruh anggota Senat, para guru besar, para kiai, para alim ulama dan umara, para bapak dan ibu sekalian, saudara-saudara yang hadir dengan penuh cinta dan doa, sahabat-sahabat seperjuangan yang hari ini dikukuhkan sebagai guru besar, beserta seluruh keluarga tercinta. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, sekaligus mohon maaf yang tiada batas. Karena ini adalah orasi ilmiah 5 menit, atau kalau disingkat OLI. Keperpustakaan membaca naskah, terselip kamus di balik sajadah. Dari dulu bahasa Arab tetap megah, meski zaman berubah maknanya tetap indah. Pantun ini merupakan renungan bahwa bahasa Arab bukan hanya warisan, tapi juga kekuatan yang relevan dengan perubahan zaman. Karena itu orasi ilmiah saya kasih judul Al-Lughatul Arabiyyah Bainal Madi wal Hadir, bahasa Arab antara jejak masa lalu dan gema masa kini. Ini adalah sebuah refleksi bagaimana bahasa Arab dan pendidikannya terus bergerak, dinamis dan relevan sepanjang zaman. Ta'limul lughatil arabiyyah rihlatun la tanqati wa masiratun la tatawaqqaf fi kulli 'asrin laha 'urq wa fi kulli jilin laha ara' wa afaq. Sebagai bahasa wahyu, bahasa Arab mengikuti Al-Quran yang solihun li kulli zaman wa makan, selalu relevan sepanjang zaman dan melintasi lintas geografis. Karena itu bahasa Arab tidak hanya hidup di Arab, bahkan sudah berkembang secara signifikan di belahan dunia, termasuk di Indonesia kita ini. Di dunia pesantren misalnya, yang sering dikaitkan dengan teori taksonomi Bloom, karena kemampuan mengingat atau remembering ditempatkan di tempat yang paling rendah, C1. Padahal sistem ini sejatinya membentuk algoritma dan pola pikir yang sistematis ke dalam benak santri, atau istilah sekarang deep learning. Melalui hafalan terstruktur itu, santri dilatih untuk memproduksi kata secara cepat, tepat, berdasarkan wazan. Menariknya, pola pembelajaran sorof ini telah berkembang jauh sebelum Chomsky menggagas teori generatif transformatif di abad 20. Pondasinya, konsepnya bahkan sudah digagas oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi di akhir abad kedua Hijriyah dengan teori taklibatul kalimah, di mana ada analisis sistematis terhadap perubahan posisi huruf dalam sebuah kata bahasa Arab. Hasilnya kita bisa menyaksikan bagaimana model IE ala pesantren, ketika seorang kiai membuat kata perintah, tasrif, huwa huma, santri langsung mengenerate, santri langsung menghasilkan bentuk-bentuk kata yang cepat. Huwa huma hum yahuma hunna antum nahnu nasran sulatan surun. Ini kalau diukur kecepatannya 20 megabit per detik. Demikian pula
dalam metode baca kitab kuning, kita telah para kiai kita berhasil merancang sistem baca yang mengintegrasikan berbagai macam unsur. Ada unsur sintaksis, semantik, transkrip, translate dalam satu sistem. Sistem ini dilengkapi dengan program coding, dengan kode visual, di mana misalnya ketika kita membaca utawi berarti mubtada dan kodenya adalah mim, iku adalah khobar, kodenya kho, sopo adalah fa'il, kodenya fa, dan seterusnya. Karena itu bahkan santri ketika menulis dia harus menggunakan font italik, font miring, kalau perlu dengan khot rik'ah. Sekali lagi ini membuktikan bahwa para kiai kita di Nusantara mampu merancang bahasa pemrograman khas santri. Bedanya kode-kode ini ditanamkan langsung ke dalam memori santri melalui proses latihan dan pengulangan mendalam, apa yang kini kita sebut dengan neuro-linguistic computing sebagai deep learning. Maka tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa machine learning ala kitab kuning itu sudah ada jauh sebelum era kecerdasan buatan. Terakhir, ma'asyiral hadirin, tentu pendidikan bahasa Arab harus bersifat adaptif, sebab komunikasi bahasa tidak hanya terjadi antara manusia dengan teks atau peradaban teks, tapi juga antar manusia. Tapi lebih daripada itu, ada komunikasi manusia dengan IA, dengan robot. Bahkan di masa depan kita akan berkomunikasi dengan benda-benda dan seluruh alam semesta di jagat raya ini. Terakhir, izinkan saya berterima kasih kepada semua guru-guru saya yang telah mengajari saya meskipun hanya satu huruf. Terima kasih kepada kiai-kiai saya dan semua yang mengajari saya, teman, sahabat, keluarga besar saya di Malang maupun dari Kediri, adik-adik saya Mas Sofyan, Khadijah, kedua putri saya Al-Fafila, dan jagoan saya Raden Ahmad Asad Arafat, putra yang ketiga. Katanya seorang pria tak mau dikalahkan pria lain kecuali oleh anaknya sendiri. Dan Gus Ali yang tadi juga hadir sini. Terakhir, tentu saja untuk ibu saya, Ibu Hajah Siti Aminah yang hadir, yang telah mengandung saya selama 9 bulan, dan budi saya Hajah Sulihah yang hadir di sini. Tak lupa untuk belahan jiwaku, istri dan kasihku, di mana namamu kutulis pada karya pertamaku. Di panggung ini aku ingin mengatakan I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.